Bagaimana kita bisa melihat dia maca atau tidak itu tadi? Ada ya pertanyaan itu ya. Gini, misalnya gini, ada kucing tiba-tiba tangannya naik terus jalan. Menurut Anda maca atau enggak itu? Maca. Kenapa maca? Karena tidak seperti biasanya tuh. Karena konsep besarnya orang nyambung tuh lagi kucing biasanya orang ngono kok. Sehari-harinya enggak gitu kok. Nah misalnya gini, dia ngomong pinter banget dalam satu hal, tiba-tiba sesuk ada hal yang hampir sama, kalimatnya so beda. Ora konsisten arek iki. Iki ora tidak dalam satu bentuk yang solid lah istilahnya sebagai sebuah entitas rumah pemahaman iki ora iki koyo macak berarti sing wingi kae. Terhadap sesuatu iki kalimat ini terhadap iki kalimat ini loh podo kok iki kok pensikapan dia berbeda ya dasarnya. Itu ada dua hal, ada dua kemungkinan. Siji macak karena dia pengen dipendapati orang tertentu, atau dia punya kepentingan yang berbeda pada dua kejadian yang hampir sama. Ya, yang bisa kita lakukan untuk mengecek apakah dia macak atau tidak, lihat konsistensinya dan lihat garis paling pentingnya pada sebuah kejadian. Misalnya gini, politik, titik paling pentingnya apa tuh Jani? Penguasa, titik paling pentingnya apa? Opo dhek kuru, opo dhek lemu, opo dhek gagah, ora toh? Kemampuan dia memanage masyarakat. Delok iya track record-e, liyane wis ora penting. Itu kan yang paling penting. Ojo cross jangan kita dilenakan terhadap parameter yang tidak penting dulu Mas. Misalnya perang apa yang penting? Mati apa urip? Manipulasi atau segala macam kuwi coro. Jadi ada kalimat begini, kalau kamu untuk tujuanmu jadilah fanatik, tapi untuk cara jadilah fleksibel. Aku pengen yang Jogja, kudut melaku lurus, modar uripmu, dalan menggok-menggok tangan kiwa kok. Kudu ngegas terus, ora kadang-kadang kudu ngerem mandek kono sepur liwat kok. Nah, fleksibel caranya sampai sana fleksibel, tapi untuk tujuannya harus fanatik. Nah kita kan fleksibel kesana kemari kan bisa kelihatan konsistensinya. Dia sebenarnya menghargai apa sih? Menghargai kejujuran atau menghargai kepentingan atau menghargai apa? Ketok Mas. Kalau kita mengikuti dia, delok moco terus. Konangan potretnya dia seperti apa? Aku yo ora iso ngajari dengan parameter begini karena aku yo lagi-lagi rasa. Yang nangkap rasa niki tenanan apa ora to. Tapi jangan teracuni oleh konsep. Misalnya gini, Dewe baru saja dengar bahwa si Aki ngapusi gini-gini, terus kita lihat kayak ngapusi kayak soalnya, kan kita terpengaruh itu. Nah kalau kita bersih dari pengaruh, ngeliat potret orang tuh kelihatan wae Mas langsung. Sekocorong guyune wae gitu Mas. Dia guyune tenanan pora, iki paham apa ora, sok paham melu guyu. Iki Anda pernah nggak bikin joke, guyonan, jono sing guyu seru banget. Iki kakean guyune ora paham saya iki. Man kita serawung wae gitu. Kan ada gitu-gitu. Nah, itu mengumpulkan dari hal-hal kecil tersebut sehingga menjadi sebuah potret yang lengkap. Menurut saya seperti itu, Mas. Ya, yang terakhir Mas Abrang, tadi ada pertanyaan dari Mas Zulhi tadi. Bagaimana ini macak apa enggak sebenarnya? Memaksa diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak dia sukai bukan dirinya sendiri. Aku tadi kelingan gini, kalau saya orang wani ngomong Kanjeng Nabi santai-santai aja ketika perang, itu sangat menyepelekan Kanjeng Nabi. Gue yo medeni rek perang ya. Dan menurut saya Kanjeng Nabi tidak memanipulasi di situ, tidak macak Kanjeng Nabi. Yang dilakukan adalah menaikkan moral dalam peperangan. Dan itu bagian dari peperangan. Ada sebuah contoh di mana kalau itu perangnya di Cina itu, jadi ada sebuah desa yang ono benteng-benteng yang ini loh. Serang pasukan sangat banyak dan yang di dalam pasukannya tinggal 6 orang kalau nggak salah. Nggak mungkin dia ngelawan. Caranya dia gimana? Dibuka lebar-lebar pintunya, dia main suling di depan. Karo layah-layah main suling. Musuhnya asuh ki. Jebakan iki aja-aja ki. Akhirnya tidak menyerang. Itu manipulasi atau tidak? Manipulasi. Tapi lihat titik paling penting dari perang apa? Hidup mati. Nah kita harus tahu mana titik primernya, mana titik sekundernya, mana titik tersiernya di mana. Wong kita tuh sering banget salah sangka kok. Kita seneng artis kita seneng aktor bukan karena mainnya bagus tapi karena gantengnya. Gue kan jadi wes geser gue. Sebenarnya gitu.
salah fokus, salah tompo. Saya nggak ngomong harus bener, nggak masalah. Tapi kenyataannya sekarang yang terjadi adalah seperti itu. Kalau kita mau pengen apa sebenarnya lebih melihat apa adanya, ya bersihkan itu. Nah, melihat apa adanya nanti kita yang memilih mana yang primer, mana yang sekunder akan kelihatan sangat mudah itu. Kalau kita tidak terlibat di dalamnya. Paham maksudku? Tidak terlibat, maksudnya tidak menginvest hati dalam sesuatu nih Mas. Aduh, ki ngomongnya kangelan meneh aku. Nonton film, ndeloke gantenge apa aktinge. Ndeloke skripe apa pemaine. Politisi, ndelok aktinge apa ndelok prestasine. Kan mana yang primer ketahuan tuh. Nek arep golek akting sing apik, aja golek politisi. Golek pemain film. Aku tahu di dalam tanda petik di kampleng Cak Nun ngono kuwi. Biyen zamane HP isik Nokia kae. Terus aku Cak Nun, aku jilih HP ini siji. Ya. Ya wis, ayah, aku ketok to macak iki langsung ketok to aku ngomong ngono wae. Langsung ketok. Apa? Jilih HP ini sing apik ngono. Kan ono kan apa perkututnya Cak Nun memang HP. Terus ki dijilih ngono ki. Terus tangguh beberapa hari seminggu terus ora wis tak balekke. Ngopo e? Suarane elek. Aku ngono. Lho nek arep golek suarane apik, aja golek HP, golek otip kompo jare. Asem yo bener iki aku ora iso mbantah iki. Aku pe kekampleng rasane iki. Iya, iki alat komunikasi bukan sound system ini kok parameterku sound elek ngono to. Lah iki apa pelajaran kecil seperti itu ngampleng aku tenanan. Aku tidak bisa melihat mana yang primer mana yang sekunder walaupun guyonan dan paham juga bahwa itu apa sebenarnya mengganggu-gangguan. Tapi kan itu informasi penting tuh. Kemampuan kita melihat mana yang primer mana yang sekunder akan sangat menentukan pendapat kita dan langkah kita ke depan. Ora gampang gue dibujuki karo wong macak kalau kamu melihat mana primer mana sekunder. Ngono lho. Nah, aku pengen nyauti nganu Mas. Apa sing tentang Islam karo Islam itu tadi loh. Itu bagian dari naluri manusia Mas. Anda kalau sepak bola lebih dukung Inggris apa Belanda Mas? Selain Indonesia, Piala Dunia lah Mas. Kan rata melu Indonesia. Pas zaman ini dijajah Belanda men tahu melu pisan kena salah. Tapi sekarang kan udah nggak ikut lagi. Belum. Apa nek kowe nonton bal-balan luweh krasa dendame nek nglawan Malaysia apa nglawan Filipina misalnya. Malaysia tapi rasane karo atine iki wah iki harga diri asu kan gitu kan. Aku ya ngono soalnya Mas. Kita melihat itu di mana-mana Mas. Belgia itu ributnya karo Belanda. Jadi wong sing seduluran cedak itu nek ngising mambu istilahnya ngono lho nek Jawa iki. Jadi apa namanya semakin malah justru saudara dekat itu semakin sering ribut malahan. Kenapa? Karena dia apa adanya. Elek apik wis tokke wae ngono kuwi. Nek karo sing rada ada jaga image. Maksudnya ada jarak sehingga kamu sopan santunnya masih kejaga, baburnya masih kejaga. Loh di kita ini lebih memilih ya absurd kok dhewe iki dijajah Belanda nek Piala Dunia dukung Belanda. Ya aku ora ngerti kebanyakan orang ya, ning aku ngerti banget Patup kuwi kan senengane bal-balan. Patup meneh iki metu berapa kali gitu lagi. Itu kalau Piala Dunia dia dukung Belanda. Dan suatu hari tahun kapan ya gue ya. Pokoknya ono Piala Dunia Belanda kalah ki dhek tiba-tiba mlebu kamar aku ndeloki nangis. Aku lagi ya Allah ya Robi, opo hubungane karo kowe iki opo lho ndok iki. Meso-meso dhek wah kalah iki. Ono berbes mili nangis iki lho aku kayak ya Allah itu aib dia sepanjang hidup itu. Tak buka nang kene ning aku ya Allah aku ngakake ra karuan niku. Aku ngakake. Aku tidak apa sebenarnya nek bal-balan tidak mendukung siapapun karena punya kesempatan ngece siapapun kemudian dan tidak ada balasan. Aku rambelani sapa-sapa kok. Bal. Enggak pernah taruhan. Enggak pernah. Yo tak apa sebenarnya taruhan pernah ya ora gitu. Taruhan piye bang aku rambelani sapa-sapa. Aku cuman kalau ada orang taruhan saya nemenin. Cuma nanti ikut bantuin siapa yang kalah, ikut bantuin ngece ngono wae. Itu posisi paling nikmat itu iso ngece, ra iso diece. Kuwi wae enak tenan kuwi. Jadi rasa stres Mas. Kita ngambil primernya. Jagain orang Kristen baik atau enggak? Baik toh? Yo wis ra apa-apa lakoni.
ribut karo dulure dhewe apik apa ora? Ora. Berarti ojo nambahi. Ojo nambah, jangan nambahi keributan tersebut ngono wae. Kadang-kadang keributan ki perlu, Mas. Mohon maaf. Kadang-kadang keributan perlu. Dunia sains kalau tidak ada keributan tidak akan tambah pinter. Karena mereka kudu membuktikan siapa yang benar, siapa yang benar, siapa benar. Bedone nang agama, itu kan ributnya harusnya bagaimana memanage masyarakat, bukan bener-beneran yang ngarepe Gusti Allah. Karena setahu saya sesama siswa tidak bisa mengisi rapot temennya. Ya kita masing-masing lah. Yo, bukan jo apatis juga. Masing-masing itu bukan berarti tidak peduli, tetap peduli. Kita mengekspresikan dakwahnya dengan laku, tidak dengan cangkem. Ini maksudku. Yang kan agak nggak adil kita sama tubuh. Ini lagi-lagi konsep otak lagi gitu. Konsep otak itu kalau berdakwah kan yang dikasih kesempatan mulut tok. Tangannya berdakwah piye? Kuping dakwah piye? Sikil dakwah piye? Ngajak piye? Kan dengan berlaku dengan benar, melakukan sesuatu yang bermanfaat. Kan yang berdakwah itu. Contoh paling ketok, Islam namanya naik ketika bom Bali. Kenapa? Karena yang pertama kali menolong adalah salah satu haji ning kono lali aku jenenge. Salah satu tokoh Islam di sana itu yang paling pertama membantu. Orang nggo satu ayat pun tapi dengan laku hidup. Langsung jenenge munggah. Ora kakek narasi atau status atau komen di sosial media. Laku. Efeknya besar juga. Nah, karena kita gampang terprovokasi untuk urusan gitu-gitu, jadi kita merembet nggak keruan. Kita mempercayai orang yang tidak ahli dan seterusnya lah. Primer sekundernya ke apa sebenarnya? Silang sengkarut lah. Itu masalah utama dalam komunikasi kita modern di sosmed ini. Nggak tahu siapa yang bisa dipercaya, mana yang primer, mana yang sekunder. Kita gampang dibelokkan dengan berita-berita. Ono sing iki ribut A, ono kejadian opo sithik jendun ngono. Udah ngerti mesti. Langsung lali ki kasus iki, kabeh jendun trending topik, lupa semua. Tapi nggak masalah ya. Ngono kuwi yang namanya ekosistem. Kita Indonesia sedang membangun ekosistem untuk menuju yang lebih baik. Semoga kita bisa menjadi inisiator untuk menjadi ekosistem yang lebih tertata. Ngoten. Sampun nggih, atur nuwun.